Jadi beberapa waktu yang lalu aku bikin sebuah polling kalau kalian mau belajar bahasa Jepang, mau mulai dari mana? Dan mayoritas subscriber mengatakan kalau mereka mau belajar dari yang paling dasar dulu. Makanya, kita bakal bikin kelas belajar bahasa Jepang baru dengan menggunakan materi sejuta umat, yaitu Mina no Nihongo. Buku ini udah sering digunain buat pembelajar bahasa Jepang pemula, bahkan udah jadi standar tak tertulis gitu ya untuk di kursusan atau di LPK. Jadi kalau kamu mau belajar bahasa Jepang di sini, pastikan udah punya buku Mina no Nihongo ya. Kalau belum, silahkan beli yang asli, ada banyak kok di toko buku ataupun toko online. Nah selain itu, materi ini mewajibkan kamu buat hafal huruf hiragana dan katakana terlebih dahulu. Kalau belum ya hafalin sampai seenggaknya bisa baca, meskipun masih terbata-bata. Kalau nggak bisa baca dan coba buat maksain belajar, nanti kamu sendiri yang kesulitan. Nah, materi dari setiap video yang bakal dirilis ini bakal dibagi ke dalam 4 sesi. Pertama, pengenalan penjelasan pola kalimat. Kedua, belajar tata bahasa menggunakan pola kalimat tersebut. Ketiga, latihan jika ada. Dan keempat, hafalan kotoba yang bakal digunain buat materi berikutnya. Oh ya, materi Mina no Nihongo di Weihom Gakuen ini sepenuhnya gratis ya. Meskipun begitu, kualitasnya nggak bakal dibuat asal-asalan. Dijamin sama dengan LPK dan tempat kursusan lainnya yang berbayar. Atau mungkin bahkan lebih baik ya. Just minasan, tanpa berbasa-basa lagi, langsung kita mulai pelajarannya aja yuk. Dimulai dari bab 1 Mina no Nihongo, partikel wa. Nah, dalam materi paling pertama di Mina no Nihongo, kita disuruh buat mempelajari partikel wa. Nah, partikel wa ini dalam bahasa Jepang adalah salah satu partikel yang digunakan untuk menunjukkan topik atau subjek dalam sebuah kalimat. Fungsinya sangat penting dalam menyatakan informasi tentang subjek yang sedang dibicarakan. Terus kamu pun bertanya ya, subjek ini siapa sih? Nah, subjek itu bisa berarti saya, kamu, dia, mereka, atau kata benda dan kata petunjuk lainnya. Contohnya seperti ini deh. Watashi wa Mike Mira desu, yang artinya saya adalah Mike Miller. Watashi itu artinya saya, dan Mike Mira itu adalah nama dari Mike Miller jika dieja dalam bahasa Jepang. Nah, bisa kita lihat bahwa watashi ini adalah subjek, yang kemudian partikel wa ini menjelaskan bahwa watashi tersebut adalah seseorang bernama Mike Miller. Oke, contoh kedua, watashi wa kaishain desu, yang artinya saya adalah seorang pekerja kantoran. Watashi artinya saya, dan kaishain artinya pekerja kantoran. Partikel wa ini ditempatkan setelah watashi, karena menjelaskan bahwa si watashi tersebut adalah seorang pekerja kantoran. Kemudian kamu pun bertanya lagi, terus kata des di kalimat paling belakang itu apa sih? Buat ngejawabnya, kita masuk ke bagian kedua tentang copula des. Dalam bahasa Indonesia, sebenarnya des tidak memiliki arti yang sepadan, karena des bukanlah sebuah kata, melainkan hanyalah sebuah akhiran yang terdapat pada sebuah kalimat. Fungsinya adalah sebagai penanda apakah kalimat itu berbentuk positif, negatif, atau lampau, dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu nih dari berbekal des aja apakah kalimat itu berbentuknya positif, negatif, interrogatif, lampau, atau non-lampau ya di akhir kalimat. Nah, bentuknya akan nampak seperti ini. Des itu untuk kalimat positif, dewa arimasen untuk kalimat negatif, dan deska adalah kalimat interrogatif. Biar kamu gak bingung, kita langsung cek aja contohnya yuk. Kita gunain lagi contoh kalimat yang tadi nih. Watashi wa Mike Mira desu. Watashi wa kaishain desu. Yang artinya, saya adalah Mike Miller dan saya adalah seorang pegawai kantoran. Nah, jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu bukanlah ya, ingat, bukanlah Mike Miller dan bukan pekerja kantoran, maka akhiran des ini akan berubah menjadi dewa arimasen, menjadi watashi wa Mike Mira dewa arimasen, yang artinya saya bukan Mike Miller, dan watashi wa kaishain dewa arimasen, yang artinya saya bukan pegawai kantoran. Nah, contoh kalimat lainnya bisa seperti ini. Watashi wa Carl Schmidt ja arimasen, yang artinya saya bukan Carl Schmidt. Oh ya, dewa arimasen dan ja arimasen itu sama ya. Kamu bisa gunain akhiran yang manapun karena keduanya masih bisa dibilang sopan. Nah, contoh kedua, watashi wa engineer ja arimasen, yang artinya saya bukan seorang engineer. Nah, gampang ya.
Sekarang kamu udah tahu nih cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, yakni dengan mengubah akhiran des menjadi dewa arimasen. Tapi masih ada perubahan yang terakhir, yakni dari des menjadi deska. Secara sederhananya, deska ini buat kata tanya atau interrogatif. Kan kita sering banget nih kepoin orang nih, apakah dia seorang pegawai kantoran atau bukan, seorang engineer atau bukan, dan sebagainya ya. Nah, pada situasi dan kondisi inilah kita bisa gunain akhiran deska ini. Contohnya kayak begini. Anata wa kaishain desu ka? Apakah kamu seorang pekerja kantoran? Anata wa engineer desu ka? Apakah kamu seorang engineer? Nah, untuk si penjawab, maka tinggal menjawab apakah iya dan tidak. Ingat ya, kalimat interrogatif itu akan menghasilkan dua jawaban yang berbeda ya, apakah itu iya atau setuju dan tidak atau tidak setuju. Semisal benar, misalnya kamu adalah seorang pekerja kantoran ya, maka tinggal dijawab seperti ini. Hai, watashi wa kaishain desu. Ya, saya adalah seorang pekerja kantoran. Ingat ya, jadi kalimat interrogatif itu jika misalnya kita setuju atau benar dengan apa yang dia tanyakan, maka hasil dari jawabannya itu akan berbuah kalimat positif. Nah, kalau tidak, misalnya kamu bukan seorang engineer nih, maka tinggal dijawab, iye, watashi wa engineer dewa arimasen. Yang artinya bukan, saya bukan seorang engineer. Nah, sesederhana itu ya. Nah, sebagai catatan, hai itu artinya ya, benar, dan baik. Sementara iye artinya tidak atau bukan. Ingat, kamu harus memanjangkan kata iye. Soalnya kalau pendek menjadi iye doang, maka artinya bakal berubah menjadi rumah. Iye artinya tidak dan iye artinya rumah. Harap dicatat ya. Oke, untuk episode kali ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke sesi latihan. Silahkan tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya. Ini namanya Michael, dan dia adalah orang Amerika. Pekerjaannya adalah seorang dokter atau isha. Nah, jika kita ingin menyebutkan bahwa Michael adalah orang Amerika, maka kita bisa menggunakan kalimat Michael-san wa Amerika jin desu. Amerika dalam bahasa Jepang tetap Amerika, dan orang dalam bahasa Jepang adalah jin. Jadi, kalau kita ingin mengucapkan orang Amerika, maka tinggal gabungkan aja kedua kata tersebut menjadi Amerika jin. Terus, jangan lupa untuk menambahkan kata san di belakang nama seseorang. Misalnya, Michael menjadi Michael-san, Yuto menjadi Yuto-san, Bambang menjadi Bambang-san, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tugasnya, sebutkan nama negara dari masing-masing orang ini ya. Boleh tulis di kolom komentar atau buku catatan kamu. Latihan 2. Kita kembali lagi ke Michael-san barusan ya. Nah, dia adalah seorang dokter atau isha. Dan ketika kita ingin mengungkapkan pekerjaannya, maka tinggal mengucapkan kalimat Michael-san wa isha desu, yang artinya Michael adalah seorang dokter. Dan sekarang, tolong sebutkan pekerjaan dari masing-masing orang ini ya. Latihan 3. Aku ingin kalian menyimpulkan benar atau tidaknya dari sebuah pernyataan. Gak sulit kok. Misalnya seperti ini. Lihat gambar lagi ya. Michael adalah seorang dokter atau isha. Sementara di pernyataan terdapat dua buah kata, yaitu Michael dan ginkoin atau pegawai bank. Menurut kamu, apakah pernyataan ini benar? Tentu saja salah dong ya, karena Michael adalah seorang dokter. Jadi tinggal jawab saja, Michael-san wa ginkoin ja arimasen. Kemudian muncul lagi sebuah pernyataan, Michael Amerika jin. Tinggal dicek di gambar, apakah Michael adalah orang Amerika? Dan ternyata gambar memperlihatkan sebuah kebenaran. Jadi tinggal dijawab saja, Michael-san wa Amerika jin desu. Gampang kan? Nah, sekarang, tolong jawab atau cocokkan pernyataan berikut berdasarkan gambar ya. Latihan 4, kita akan menggunakan copula desu ka, yakni memberikan pertanyaan kepada kamu, dan kamu tinggal menjawab benar atau tidaknya. Misalnya ada pertanyaan, Michael-san wa Amerika jin desu ka? Silahkan lihat lagi di gambar, dan ternyata jawabannya benar. Jadi tinggal kita jawab saja, Hai, Amerika jin desu. Nah, kemudian
muncul lagi pertanyaan. Michael-san wa engineer desu ka? Silahkan cek lagi di gambar. Dan ternyata Michael itu bukanlah seorang engineer, melainkan seorang dokter. Maka bisa kamu jawab, iye, engineer ja arimasen. Nah sekarang, tolong jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar ya. Oke, terakhir kotoba. Silahkan hafalkan kata-kata berikut karena akan digunakan di episode berikutnya.